Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran seni budaya bab 10, yaitu mengkreasi karya seni budaya Nusantara. Nah, untuk pertama kita akan bahas yang A, pengertian kreasi. Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa seni dan budaya memiliki sifat dinamis. Sifat dinamis memungkinkan karya seni dan budaya untuk terus berubah dan berkembang seiring perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Nah, artinya bahwa budaya itu tidak stagnan, tidak diam saja, tetapi terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat. Nah, selain itu, kreativitas dan daya cipta yang dimiliki seniman dalam dirinya akan turut berkembang. Kreativitas seniman juga dipengaruhi oleh pengaruh dari luar, seperti misalnya perkembangan zaman dan perubahan kondisi masyarakat yang akan memunculkan berbagai bentuk kreasi seni dan budaya baru. Secara etimologi, kata kreasi berasal dalam bahasa Inggris, yaitu creation yang bermakna segala tindakan untuk mewujudkan sesuatu yang bersifat abstrak, seperti ide, pemikiran, dan gagasan ke dalam bentuk yang konkret. Nah, dalam bahasa Indonesia atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreasi dimaknai dalam dua pengertian, yakni hasil daya cipta, hasil khayal, dan ciptaan buah pikiran atau kecerdasan akal manusia. Ini kegiatan kreasi juga dapat dimaknai sebagai kegiatan mencipta. Nah, ini kalau hanya menghayal saja tentu saja tidak bisa. Itu namanya tukang hayal. Tapi kalau dalam kreasi, ya, dalam kreasi seni ini, dari daya hayal ini kita aplikasikan ke wujud yang nyata, tidak hanya dibayang-bayangkan saja, tetapi ada satu bentuk konkretnya. Ya. Pada awalnya, konsep kreasi atau penciptaan banyak dikaitkan dengan kondisi religius. Ini dulunya, ya. Terlebih setiap agama memiliki penjelasan tersendiri mengenai proses penciptaan. Proses kreasi dan penciptaan juga lebih umum dikaitkan dengan penciptaan alam semesta dan segala isinya. Nah, prinsip kreasi dan penciptaan dalam konteks religius juga banyak dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mitos. Nih, kreasi merupakan salah satu dari 3 prinsip seni. Prinsip seni terdiri dari ekspresi, kreasi, dan bentuk seni. Nih, ekspresi manusia yang terlahir sebagai bentuk penggabungan antara ide dalam diri manusia dan pengaruh luar harus diwujudkan dalam bentuk karya seni. Nih, ya, baik dari dalam maupun pengaruh dari luar ini harus diwujudkan agar menjadi karya seni. Kreasi dalam dunia seni berfokus pada proses penciptaan bentuk-bentuk karya seni sebagai hasil ekspresi. Sementara itu, bentuk seni merupakan hasil dari kreasi manusia. Nih, di masa kini, kreasi dalam bidang seni dan budaya tidak hanya berfungsi untuk menampilkan ekspresi dalam bentuk konkret, tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas. Tujuan lain tersebut diantaranya menjaga dan melestarikan bentuk seni budaya yang telah ada. Ya, yang sudah ada kita ulang-ulang terus, itu juga itu menjaga, nggak masalah. Meskipun bisa juga dilakukan satu perubahan karena kebutuhan zaman,
ya. Ini jadi ya kebutuhan zaman, kebutuhan apa namanya, satu yang kita ingin capai ya. Ini misalnya kalau sekarang ya lagi musim pandemi corona, banyak karya seni yang idenya itu dari pandemi corona atau bagaimana melawan virus corona, misalnya itu satu contoh. Nah, mengkreasikan atau dalam menghasilkan kreasi seni budaya, seorang seniman harus memahami benar elemen dan unsur asli dari seni yang hendak dikreasikan. Selain itu, seniman juga harus jeli dalam melihat perkembangan zaman dan kondisi masyarakat saat ini. Nah, ini jangan hanya mengulang-ulang saja, tetapi apa sekarang yang kita butuhkan itu apa, sehingga itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya tadi ya, misalnya tentang corona ini. Nah, misalnya tentang corona. Nah, ini adalah satu fenomena, satu peristiwa alam atau zaman yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini seniman bisa menyampaikan gagasannya untuk menghadapi virus corona, ya, baik itu melalui puisi, baik itu melalui karya seni yang lainnya. Ini, nah, kebanyakan kalau yang sekarang ya, karena cara melawannya itu harus social distancing, harus stay at home, di rumah saja, maka biasanya gagasannya itu akan disampaikan melalui media rekam ya, melalui media rekam, baik itu melalui video, audio maupun melalui fotografi. Kemudian disebarluaskan melalui media sosial gitu ya. Nah, ini bisa lewat Facebook, bisa lewat YouTube, bisa lewat apa lagi? Bisa lewat WhatsApp, banyak ya. Ini jadi itu adalah fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan oleh zaman. Oke, kita lanjutkan ke yang B, bentuk-bentuk kreasi seni budaya Nusantara. Seni budaya Nusantara sangatlah beragam. Banyak ragam seni budaya Nusantara juga membuka peluang munculnya proses modifikasi. Proses modifikasi seni budaya merupakan bentuk kreasi. Nah, ini bentuk kreasi seni dan budaya Nusantara terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari seni rupa, seni tari, seni musik, hingga seni pertunjukannya. Kita bahas yang pertama dulu, seni rupa. Dalam bidang seni rupa, bentuk kreasi terwujud dalam berbagai bentuk, baik bentuk seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Dalam seni rupa 2 dimensi tampak melalui perkembangan seni grafis, desain, dan desain. Contohnya banyak elemen-elemen kebudayaan tradisional seperti motif batik, tenun Nusantara yang digunakan dalam desain dan kemasan. Contoh lainnya adalah desain kebaya karya desainer yang dikreasikan sedemikian rupa sehingga tampak elegan dan modern, itu misalnya. Tetapi tetap mengusung pakem-pakem kebaya. Nah, ini sebuah contoh ya. Seperti bentuk yang harus mengikuti bentuk tubuh pemakainya. Jadi disesuaikan ya, disesuaikan dengan modelnya. Selain grafis dan desain, kreasi seni 2 dimensi juga tampak melalui perkembangan dunia animasi dan sinematografi di Indonesia. Ini sudah berkembang ya, animasi dan sinematografi film ya. Kemudian kreasi seni budaya tampak melalui berbagai bentuk instalasi patung dan arsitektur mewakili budaya Nusantara. Ini yang 3 dimensi. Paham ya kalau 2 dan 3 dimensi? Kalau tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian 2,
seni tari. Dalam bidang seni tari, bentuk kreasi terwujud melalui bentuk karya modifikasi tari tradisional. Bentuk modifikasi tari dilakukan banyak cara, seperti menggabungkan elemen dari berbagai tarian tradisional menjadi kesatuan tarian baru, mengubah tempo dan durasi tarian. Ini sebuah kreasi. Atau menggabungkan elemen tarian tradisional dengan elemen tari kontemporer. Nah, kontemporer itu apa sih? Kekinian ya, kekinian. Ini jadi kalian harus tahu nantinya. Contoh kreasi misalnya ya, yang dilakukan ini di sini dijelaskan, misalkan Sanggar Ayodhya-pala yang menghasilkan beberapa tarian modifikasi seperti tari Godek Ayu, Wayang Amprok, tarian Japin Fitroh dan Saman. Ini contohnya. Kalau di Pemalang ada ya, itu tari Kebo Ijo, tari Selendang Pemalang. Ini. Kemudian yang ketiga, seni musik. Dalam seni musik, kreasi seni budaya Nusantara terlahir sebagai bentuk eksplorasi terhadap unsur-unsur musik seperti lagu, nada, elemen musik tradisional. Bentuk-bentuk kreasi seni musik Nusantara sangat beragam, mulai dari elemen mulai dari aransemen ulang lagu daerah, lagu nasional, penggunaan alat musik tradisional dalam lagu-lagu modern, hingga penciptaan musik fusion yang menggabungkan musik tradisional dan musik modern. Nah, ini di misalnya apa? Gamelan digabungkan dengan band. Nah, ini contohnya banyak sekali ya. Misalkan grup musiknya Cak Nun, ya itu apa namanya, Kiai Kanjeng. Kemudian ada Kua Etnika miliknya almarhum Jaduk Ferianto ya. Itu juga menggabungkan unsur modern dengan tradisional. Nah, dengan adanya penggabungan semacam itu, maka generasi kita tidak akan lupa dengan alat-alat musik tradisional. Karena alat musik tradisional ini di luar negeri justru disukai. Ini kebalikan, kalau kita tidak menyukai dan orang luar negeri justru menyukai, ini kebalik, keliru kita. Itu ya, kita keliru. Maka kita harus tetap mencintai alat musik tradisional. Kemudian yang keempat adalah seni pertunjukan. Dalam bidang seni pertunjukan, kreasi budaya Nusantara ditunjukkan dengan keberadaan teater-teater kontemporer yang mengangkat ciri khas tradisional. Contohnya banyak sekali ya, banyak. Bagaimana teater modern mengangkat ciri khas teater tradisional? Misalkan teater gandrik. Teater gandrik itu ada di Yogyakarta ya, alamatnya ya. Dia ciri khasnya itu memang tidak lepas dari tradisional ya. Tetap ada nyanyian, tetap ada tarian, dan mereka akrab dengan penonton, atau istilahnya itu sampaan. Ini nah, ini teater modern yang dibawa dari barat tidak seperti itu ya. Kalau kita kenal apalagi realisme ya, itu kita tidak mengenal seperti itu. Namun orang barat justru meneliti teater tradisional yang ada di Indonesia, kemudian dikembangkan oleh mereka dengan istilah realisme sosial. Realisme sosial itu ciri khasnya mereka pentasnya itu bentuknya itu kerakyatan. Ya, sekian dulu dari saya karena waktunya ya terlalu panjang. Kalau kita bahas semuanya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.